Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Fikri Rahmatul Azizah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 Setai Anaduah Kuala Tunggal. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya tentang sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud sifat terpuji dan tercela? Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian sifat. Jadi sifat ialah suatu perilaku yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang tersebut. Jadi apabila sifat tersebut memunculkan perbuatan baik atau terpuji menurut syariat dan akal pikiran, maka sifat tersebut disebut dengan sifat terpuji ataupun akhlakul karimah. Dan sebaliknya, apabila sifat tersebut memunculkan perbuatan ataupun perilaku yang buruk, maka sifat tersebut disebut dengan sifat tercela ataupun akhlakul mazmumah. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, apa contoh perbuatan terpuji dan tercela dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, contoh perbuatan terpuji ialah memuliakan kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk umatku apabila dia tidak memuliakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita wajib hukumnya ya memuliakan kedua orang tua. Guru saya pernah berkata seperti ini, apabila engkau sedang berbicara kepada orang tuamu, lalu orang tuamu memarahimu, padahal di situ posisinya kamu dalam keadaan benar, kamu berkata yang benar, maka diamlah. Dan jelaskan nanti apabila suasananya sudah tenang, sudah damai. Jadi apa di situ? Agar kita tidak berdebat kepada orang tua kita, agar kita tidak seakan melawan kedua orang tua kita. Untuk contoh perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari ialah meninggalkan sholat. Seseorang yang sengaja meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar. Orang yang meremehkan sholat saja disebut orang munafik di dalam Al-Quran dan ditempatkan di neraka jahanam. Apalagi seseorang yang sengaja meninggalkan sholat. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang mempengaruhi seseorang berbuat tercela? Jadi, adapun yang mempengaruhi seseorang tersebut berbuat tercela ialah kemungkinan tabiatnya sudah buruk, lalu dia tidak mau memperbaikinya. Jadi ya begitu akan terus buruk karena dia tidak mau memperbaikinya. Dan ada juga faktor dari pendidikan di rumahnya ataupun di lingkungan masyarakatnya ataupun dari pergaulannya, salah memilih teman, ataupun minimnya rasa malu atau kurangnya rasa malu yang mengakibatkan dia tidak malu ketika dia berbuat tercela ataupun berbuat buruk. Untuk pertanyaan yang keempat, apa dampak atau efek ketika kita selalu melakukan perbuatan terpuji dan tercela? Baiklah, adapun dampak ataupun efek ketika kita selalu melakukan perbuatan terpuji ialah tentunya kita akan dicintai oleh Allah. Bukan saja Allah yang mencintai kita, tapi makhluk Allah yang di langit dan di bumi pun akan mencintai kita. Dan juga ketika kita selalu berbuat baik atau melakukan sifat terpuji, kita akan merasakan kenyamanan di jiwa kita, di hati kita akan selalu nyaman, tentram, damai. Baiklah, untuk dampak atau efek perbuatan tercela ialah kita akan dibenci orang lain, kita akan dikucilkan orang lain, kita tidak disukai orang lain. Karena apa? Perbuatan tercela tersebut merugikan orang lain, bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan kita sendiri. Kita akan merasakan kegelisahan, tidak tenang hatinya, tidak tenang jiwanya. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang akhlak terpuji, yaitu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelima, apa perbedaan tawaduk dengan ta'zim? Baiklah, jadi tawaduk ialah
perbuatan ataupun perilaku manusia yang memiliki watak rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh. Sedangkan takzim ialah perilaku ataupun perbuatan yang mencerminkan menghormati ataupun memuliakan orang lain, orang yang lebih tua atau seorang kiai ataupun guru ataupun orang yang dianggap dimuliakan. Baiklah, untuk pertanyaan yang keenam, kenapa di dunia ini harus ada sifat terpuji dan sifat tercela? Nah, kan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kan beribadah itu dididik ataupun dibentuk dari sifat terpuji ataupun akhlak terpuji. Nah, kenapa Allah juga menciptakan akhlak tercela ataupun sifat tercela? Tujuannya di situ untuk menguji manusia, untuk menguji seberapa kuat keimanan manusia tersebut. Sifat terpuji dan sifat tercela ini pun menjadi penentu kita di akhirat nanti, di mana kita akan diletakkan di surga ataupun di neraka. Apabila kita selalu melakukan sifat terpuji ataupun akhlak terpuji, sudah jelas kita nanti akan ditempatkan di surganya Allah. Dan apabila kita selalu melakukan akhlak tercela ataupun sifat tercela, sudah pasti kita nanti akan ditempatkan di neraka. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana caranya menghindari perbuatan tercela? Jadi bagaimana caranya menghindari perbuatan tercela? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara perbanyak ibadah. Dan bagaimana caranya lagi? Dengan cara menintrospeksi diri. Jangan merasa diri kita paling benar, karena manusia adalah tempatnya salah. Dan bagaimana caranya lagi? Dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai perkataan ataupun perbuatan kita menyakiti hati orang lain. Sabar, selalu bersyukur. Karena apa? Karena pondasinya seseorang bahagia itu adalah rasa syukur. Seseorang tidak akan pernah bahagia apabila dia masih memiliki alasan untuk mengeluh. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sikapmu jika kamu melihat temanmu yang melakukan perbuatan tercela dan ketika kamu sudah menasihatinya, dia tetap saja? Jadi, adapun tugas manusia ataupun tugas kita sebagai makhluk Allah ialah dengan cara mengajak orang lain kepada yang baik-baik dan mencegah orang lain kepada hal-hal yang buruk-buruk. Jadi tidak bisa mengaku hambanya Allah, mengaku umatnya Rasulullah, tetapi ketika melihat kemaksiatan di depan mata kita, kita hanya diam saja. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemaksiatan di depan mata kita? Sudah dikatakan, apabila kita melihat kemaksiatan di depan mata kita, halangi dengan kekuatan ataupun dengan kekuasaan kita. Apabila tidak bisa, halangi dengan lisan kita, nasihati dia. Apabila tidak bisa dengan lisan kita, maka ingkari bahwa aku tidak suka dengan perbuatan itu, aku benci dengan perbuatan tersebut. Dan bagaimana ketika kita sudah menasihatinya, dia tetap saja melakukan perbuatan tersebut? Dengan cara kita mendoakannya, karena tidak ada yang bisa kita lakukan lagi selain kita mendoakannya. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana jika kamu melakukan perbuatan tercela? Jadi bagaimana ketika kita melakukan perbuatan tercela, hendaklah kita menyadarinya bahwa perbuatan tercela tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan bagaimana ketika kita sudah menyadarinya, hendaklah kita bertaubat, hendaklah kita menyesalinya, hendaklah kita memohon ampun kepada Allah dan menetapkan di dalam hati kita dan meyakini di dalam hati kita bahwa kita tidak akan pernah melakukan perbuatan tercela tersebut tadi. Hendaklah kita tidak akan pernah mengulangi perbuatan tercela tersebut tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata ataupun jawaban saya yang kurang tepat, teman-teman bisa memberikan sarannya ataupun tanggapannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seakhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.